Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami datang kembali menghadap-Mu. Kami mengucapkan syukur atas segala berkat, karunia yang Kau hadirkan di tengah kehidupan kami. Walau kami sering sekali lalai dan berbuat dosa yang mendukakan-Mu, Engkau tetap setia menjaga kami. Kami mohon ampunilah dosa kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, firman yang akan menerangkan jalan kami. Bimbinglah kami untuk memahaminya. Kami hanya berserah kepadamu ya Allah. Terpujilah namamu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kita Bangkit Seperti Kristus Telah Bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai dengan saat ini masih terpelihara kepercayaan di tengah kehidupan masyarakat kita tentang roh orang mati, bahwa roh tersebut masih tinggal atau masih berada bersama-sama dengan keluarga atau kerabat dekatnya sampai waktu tertentu. Di tengah situasi berduka cita, orang-orang yang ditinggalkan ini membuat berbagai acara berdasarkan hitungan hari-hari tertentu yang seakan diwajibkan untuk dilaksanakan sebagai sebuah penghormatan atau pengantar bagi roh yang dipercaya masih berada di sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kematian kerabat dekat seperti anggota keluarga atau orang-orang terkasih lainnya tentu menimbulkan kedukaan bagi yang ditinggal. Respon kesedihan akibat kehilangan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ditinggalkan tentu saja berbeda-beda. Ada yang bisa mengendalikan diri, ada yang merusak diri, ada juga yang menjadi tidak peduli atau diam di dalam keputusasaan. Tetapi yang pasti adalah mereka semua membutuhkan pendampingan atau penghiburan, sehingga duka cita mendalam yang dirasakan serta dampak negatif bisa diangkat sampai mengalami pemulihan secara utuh. Demikian pula lah yang dialami oleh jemaat di Tesalonika yang bersedih akibat kematian yang terjadi di tengah kehidupan mereka, sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika tentang bagaimana seharusnya sikap jemaat menghadapi peristiwa kematian tersebut. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus, yaitu mereka yang percaya akan Yesus, akan dikumpulkan dengan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan Rasul Paulus di dalam suratnya adalah sebuah penghiburan dan penguatan yang diberikannya kepada jemaat Tesalonika dan juga menjadi sebuah penguatan bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman memberi kepastian bagi kita bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus akan bersama-sama dengan Dia karena akan dibangkitkan oleh Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan, semua memperoleh kebangkitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati hari Paskah, di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maka itu menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen mempercayai adanya kebangkitan yang akan berlaku bagi orang yang meninggal di dalam Yesus. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Sehingga jelaslah bahwa semua orang yang meninggal, rohnya kembali kepada Allah, dan tidak ada roh orang yang telah meninggal dapat dilihat oleh orang yang masih hidup, dan tidak ada roh orang yang meninggal dunia masih berada di sekitar tempat tinggal kita, seperti yang dipercayai oleh sebagian masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada larangan bagi kita untuk berduka apabila ditinggal oleh orang terkasih. Yesus pun menangis kala berada di situasi kematian Lazarus, dan akhirnya membangkitkan Lazarus yang telah mati itu. Boleh kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 dan 43. Demikian pula Abraham yang menangis saat Sarah istrinya meninggal dunia. Boleh kita baca di dalam Kejadian pasal 23 ayat 2. Tetapi sebagai orang percaya, janganlah kita bersedih seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Biarlah kita saling menghibur dan mengingatkan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus, rohnya akan kembali kepada Allah. Dan tepat pada akhir zaman, Yesus sendirilah yang datang menjemput, membangkitkan kita yang telah meninggal di dalam Yesus. Serta dengan tubuh kemuliaan, kita akan diangkat naik ke surga. Sungguh luar biasa rahmat Tuhan bagi kita orang percaya. Kita bangkit seperti Yesus telah bangkit. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas bimbinganmu. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Kami percaya akan kedaulatan firman-Mu. Kami percaya akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Itu semua adalah bukti kemenangan-Mu mengalahkan maut. Demikian pula kami sangat percaya bahwa kami pun akan mengalami hal yang sama, bahwa kami akan bangkit seperti Yesus bangkit. Sungguh berkuasanya Engkau ya Allah. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kami seluruh umat-Mu. Dan biarlah kami semua tidak menyia-nyiakan waktu kami selama masih ada di muka bumi ini, untuk bersiap menyambut kedatangan-Mu, dan kami siap menuju hidup di surga kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Lawatlah kami satu persatu, dan mohon angkatlah pergumulan kami. Inilah permohonan kami, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.